Hai Sobat Properti, kembali lagi kita di dunia investasi properti dan topik kita hari ini adalah investasi properti bukan dagang properti. Perkenalkan dulu, nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi di dunia investasi properti dan saya juga adalah merupakan seorang dosen dari salah satu properti terkemuka di Indonesia dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman properti. Investasi properti bukan dagang properti. Maksudnya apa tuh? Terkadang orang sering menyamakan keduanya ya, tapi sebenarnya kedua-duanya berbeda. Perbedaan utamanya itu adalah dagang properti kontrolnya ada di kita, ya. Maksudnya kita bisa menentukan target-targetnya lah. Itu kalau dagang, ya. Kita bisa menentukan target-targetnya. Kalau investasi properti, kita agak susah menentukan targetnya karena lebih banyak ditentukan oleh si market. Jadi misalnya begini, misalnya si seorang ibu, katakanlah kita sebut si A ya, katakanlah ibu A ini dia baru berhenti bekerja, terus kemudian dia memiliki uang, dia ingin beli properti, dia ingin jual beli dan seterusnya, dia berharap dengan bisa membiayai hidupnya dia gitu loh. Salah gak sih berpikir kayak gitu loh? Dia harus membedakan dulu ya, antara investasi properti dengan dagang properti itu beda sekali. Itu dua hal yang berbeda. Kalau dagang properti itu mungkin contoh-contohnya seperti Anda sebagai seorang developer properti ataupun Anda sebagai seorang agent properti. Jadi misalnya Anda seorang developer properti, Anda mau bangun, target aku tahun ini mesti bangun sekian rumah, harga jualnya sekian, target penjualannya harus sekian, terus harus buka lahan lagi sekian, terus kemudian kita harus ekspansi kemana lagi, time frame-nya bagaimana, dan seterusnya. Itu pola pikir developer properti. Itu yang kita sebut dengan sebagai dagang properti. Lalu kemudian agent properti. Agent properti juga ini adalah termasuk dalam kategori dagang properti. Jadi misalnya kayak, oke, aku pengen penjualanku bagaimana nih cara meningkatkan penjualan tahun ini. Bagaimana target tahun ini nih. Target tahun ini harus mencapai sekian. Terus kemudian strategi marketingnya mesti gimana nih. Bentuk propertinya yang kita incer apa aja nih. Ini trennya lagi kemana nih. Primary, secondary, or whatever. Nah itu adalah dari sisi sebagai seorang agent properti. Nah gimana kalau sebagai investor properti? Investor properti itu prakteknya beda ya. Kita beli suatu properti yang under value, kemudian kita sewakan atau dengan kreasi kita maksimalkan, terus kemudian kita kreasikan supaya memaksimalkan hasil sewanya, lalu kemudian dan capital gain-nya kita nggak bisa kontrol ya. Wah saya maunya naik nih sekian dalam sekian tahun, harus naik sekian persen. Nggak bisa karena capital gain itu ditentukan oleh market gitu loh. Kita nggak bisa, ini namanya investasi properti. Dan investasi properti itu layaknya dilakukan bisa dilakukan secara part time. Sedangkan kalau kamu dagang properti, kamu harus melakukannya itu secara full timer. Ya, jadi ini dua hal yang benar-benar berbeda. Dan properti itu perlu waktu untuk tumbuh. Jadi Anda nggak bisa, saya beli nih hari ini, sebulan lagi saya mau jual, atau 2 bulan lagi saya mau jual. Saya berharapkan untuk keuntungan sekian, itu nggak bisa seperti itu. Ya, jadi Anda harus membedakan, Anda harus ngerti membedakan antara investasi properti dengan dagang properti. Demikian sharing saya Sobat Properti. Selamat berinvestasi properti secara cerdas.